besar. Nyatakan Kau Tuhan yang sempurna, memandang betapa mulia Kau Tuhan. Berlimpah kekagumanku akan Engkau. Ku nyanyikan kebesaran-Mu, Raja yang agung, Kau berkuasa. Ku tinggikan Tuhan mulia, Kau besar, termegah, sempurna. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Langit menceritakan kemuliaan-Mu, agung dan ajaib perbuatan tangan-Mu. Segala yang bernafas buktikan Kau besar. Nyatakan Kau Tuhan yang sempurna, memandang betapa mulia Kau Tuhan. Berlimpah kekagumanku akan Engkau. Ku nyanyikan kebesaran-Mu, Raja yang agung, Kau berkuasa. Ku tinggikan Tuhan mulia, Kau besar, termegah, sempurna. Oh, ku nyanyikan kebesaran-Mu, Raja yang agung, Kau berkuasa. Ku tinggikan Tuhan mulia, Kau besar, termegah, sempurna. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Hanya Kau Tuhan, oh hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Memandang betapa mulia Kau Tuhan, berlimpah kekagumanku akan Engkau. Memandang betapa mulia Kau Tuhan, berlimpah kekagumanku akan Engkau. Ku nyanyikan kebesaran-Mu, Raja yang agung, Kau berkuasa. Ku tinggikan Tuhan mulia, Kau besar, termegah, sempurna. Kau besar, termegah, sempurna. Kau besar, termegah, sempurna. Kau layak disembah. Shalom umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali kita sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan secara singkat di pagi hari ini, dan kita mau membaca dari Ibrani 12. Saya akan ambil ayat 1-nya yang berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita,
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dari sini kita melihat bagaimana kehidupan sebagai anak-anak Tuhan digambarkan sebagai adalah satu gelanggang olahraga ya, karena dibilang berlomba atau dalam satu perlombaan. Jadi kita perlu menyadari bahwa hidup ini adalah satu hal yang kita perlu hadapi dengan sebuah perjuangan, karena di dalam satu perlombaan kita perlu yang namanya berjuang. Dan untuk itu tentunya kita menyadari bahwa yang namanya perjuangan itu bicara soal satu usaha atau sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan, diinginkan gitu. Nah, dari sini kita tahu bahwa menghasilkan buah kebenaran menjadi satu bagian yang Alkitab katakan di sana. Dan atau boleh dikatakan yang lainnya mengalami kebaikan, yaitu mendapat bagian di dalam kekudusannya. Nah, dari sini kita sama-sama menyadari bahwa ternyata dalam kehidupan yang digambarkan sebagai satu perjalanan yang penuh dengan satu perlombaan, biarlah kita benar-benar mempersiapkan diri. Jadi satu hal berarti kita siap untuk berjuang. Itu yang pertama yang kita mau ingat, kita mau sama-sama renungkan. Ya, yang namanya berjuang bukan sesuatu yang ringan, sesuatu yang gampang, tetapi sesuatu yang dikerjakan dengan segenap hati, dan saya percaya untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan. Dan yang kedua, diajarkan bahwa ternyata di dalam perjalanan hidup kita perlu fokus. Yang namanya perjuangan perlu fokus, sama seperti seorang yang ada di dalam lomba, misalnya lomba lari, tentunya penting untuk kita fokus kepada tujuan. Nah, mungkin ketika kita berlari terlalu banyak suara-suara yang ada di sekeliling kita. Jadi kita perlu mengabaikan suara-suara, apalagi begitu banyak suara-suara yang seringkali membuat kita ini justru lemah. Seringkali mungkin dalam perjalanan iman kita, seringkali ada suara-suara yang bilang mungkin kamu kan nggak akan mampu lah, kamu nggak mungkin mencapai tujuan, atau mungkin kamu nggak bisa lah dengan keberadaan kamu seperti ini, nggak mungkin. Jadi banyak hal yang lain-lain mungkin kita bisa dengar, tapi kita mau fokus. Bahkan Alkitab di sini mengatakan kan fokus kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi penting sekali kita fokus kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita fokus kepada Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kita akan terus dibawa sampai pada kesempurnaan. Jadi kita terus belajar untuk di dalam perjalanan hidup, selain kita berjuang, kita fokusnya kepada Tuhan. Dan yang berikutnya adalah tentunya tadi ayat yang kita baca, kita perlu menanggalkan beban dan dosa yang merintangi, atau boleh dikatakan lagi menghambat, sesuatu yang menghambat kita di dalam sebuah perjalanan perlombaan ini. Tentunya nggak ada seorang yang sedang bertanding, berlomba lari itu dengan membawa beban. Justru seringkali segala beban kalau bisa, bahkan pakaian yang digunakan itu sesimpel mungkin, seringan mungkin untuk dia bisa lari. Nah, demikian juga dalam perjalanan kita. Biar kita jangan membawa beban yang justru menghambat perjalanan iman kita. Beban ini digambarkan sebagai dosa gitu ya. Nah, jadi biar kita menanggalkan dosa-dosa itu. Dan seringkali justru yang menjadi hambatan juga atau yang merintangi itu ketika iblis itu seringkali mengingatkan dosa-dosa yang telah kita lalui, di mana kita telah akui di hadapan Tuhan, telah dibersihkan oleh Tuhan, tapi itu justru dibawa-bawa. Seringkali suara-suara iblis juga berkata gitu ya, kamu kan dulunya seperti ini, ngapain kamu sungguh-sungguh, mungkin gitu. Dulu kamu pernah ini, pernah itu. Tapi biarlah kita yakin bahwa dalam perlombaan ini, selain kita sudah fokus kepada Tuhan, kita mau menjalaninya dengan kekuatan dari Tuhan. Kita menanggalkan semua yang tadi itu, sehingga kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan tentunya
kita tahu juga bahwa kita perlu tekun. Dari apa yang kita renungkan hari ini, ada hal-hal mungkin itu 1-3, tadi ayat 1-3 berbicara tentang perlombaan, dan yang 4-17 berbicara tentang ganjaran atau disamakan dengan didikan, atau bisa juga dilatih. Kita ini dilatih oleh Tuhan. Jadi di dalam perjalanan orang ketika dihajar gitu ya, katanya dihajar di sini bukan dihajar dihancurkan, tetapi dididik, bahasa yang lainnya adalah dilatih. Nah, kita ketika dalam latihan seringkali mengalami ketidaknyamanan, seringkali hal yang dialami kesakitan. Tapi kita tahu semua itu untuk mencapai sesuatu yang dikatakan dalam firman Tuhan itu kebaikan, yaitu kita masuk di dalam kemuliaannya. Jadi biar kita boleh bersyukur ketika kita ada di dalam perlombaan, biarlah izinkan juga selain tadi kita pertama mau berjuang, fokus, dan menanggalkan beban tadi, kita tekun, tapi kita juga mau dilatih oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan. Dan manfaatnya akan kita rasakan di balik semuanya itu. Dengan kata lain itu kita membuahkan hasil, yaitu buah kebenaran yang memberi damai. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita mau tutup di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur telah menerima kebenaran firman Tuhan secara singkat, tapi kami tahu Tuhan ini akan menjadi satu bekal perjalanan hidup kami untuk kami menjalani kehidupan yang ada di satu perlombaan ini. Dan kami percaya dengan kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan, kami akan keluar menjadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibrani 12. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan, tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah, seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu, bahwa kemudian, ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah, yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna,
dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia, yang berfirman. Sebab jikalau mereka, yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput, apalagi kita. Jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan,